Apa dapat kesulitan untuk Pengalaman apa yang dia alami sehari tanpa menggunakan handphone, tanpa WA, tanpa Facebook, tanpa Line? berarti boleh bisa Untuk di sekolah dia ingat. Dia hampir lupa, dia ada pinjam pikonya, hampir lupa mau handphone komunikasi ini. jadi nggak ada beban. Kalau cuma 1 hari ada beban, kalau 1 minggu dan Kalau 1 hari nggak ada beban. 5 hari enggak. Tapi teman-teman nggak marah kok, kenapa kamu dihubungin nggak angkat? Nggak ada teman-teman begitu. Dia bilang kok dia puasa itu, dia berkeluarga dan puasa gitu. Oh. Baguslah dia kalau gitu ya. Sukses kau. Waktu doi gadget, doi beli pulsa, kalau mau kasih persembahan kan? Dia orang puasa. Mama aja Mama yang isi. Mama yang isi. Dia makan. Itu kok dia suruh dia sama Oke, kalau papa makna puasa, kenapa kita harus berpuasa? Karena Yesus berpuasa. Ya toh, karena Yesus berpuasa ya, mari kita jalankan puasa itu. Jadi landasan berpuasa kan itu, karena Yesus berpuasa. Ya, tantangan. Wow, kalau tantangan pertama, hari ini saya ada 12 panggilan yang saya tidak bisa jawab, padahal ini penting sekali. Saya tidak bisa jawab itu. Lebih penting dari proyek 5M. Iya, jadi itu yang tantangan. Tantangan berikutnya memang menyangkut sampul puasa diakonal ini dilandaskan pada Yesus saja berkorban. Oh, karena Yesus berkorban, mari kita juga berkorban. Tapi Yesus tidak hanya berkorban uang, tapi dirinya justru yang dikorbankan. Nah, mengapa kita segan-segan berkorban? Mengapa kita segan-segan berkorban waktu dan menyisihkan apa yang kita belanjakan hari ini dengan untuk pulsa? Kenapa kita tidak berikan? Memang tantangannya itu, tantangan berat juga, mengeluarkan dana pulsa ini untuk menjadi persembahan, memang tantangannya lebih berat daripada mengeluarkan dana untuk beli pulsa. Nah, saya kira ini. Tetapi yang ketiga, kami merasakan bagaimana komunikasi keluarga pada hari itu tercipta betul. Karena kami tidak melaksanakan kegiatan dengan dunia luar. Itu yang bersukacita puasa yang kami alami. Wah, terima kasih Tuhan untuk puasa. Luar biasa. Kak Dan? Kalau kakak pribadi, ya untuk puasa diagonal dengan gadget ya, itu lebih ke bagaimana caranya untuk mengendalikan diri ketika memang banyak orang yang saya cari, berbagai info yang harus orang update hari itu untuk saling komunikasi antara satu sama lain, itu memang agak berantakan. Ada 48 miss call, itu ada panitia RG, terus apa namanya, Yang juga harus penting sebetulnya. iya ada panitia RG, panitia RG, dan juga lebih merasakan bagaimana ketika orang butuh seseorang dan tanpa harus texting, tanpa harus call, orang datang langsung ke rumah, ngobrol langsung, itu jauh lebih baik gitu loh. Maksudnya komunikasi langsung itu ya face to face itu jauh lebih baik daripada texting dengan harapan juga itu apa ya? Itu jadi mungkin jadi habit buat orang bahwa
malas, so bisa komunikasi lewat ini, kenapa harus pergi langsung gitu loh. Kalau dari kakak lebih ke situ. Dan mengenai sampul diagonal, puasa diagonal, mungkin untuk anak seumuran sekarang itu agak berat ya. Kalau namanya mau beli pulsa, orang itu pasti akan lebih gampang isi pulsa karena ada timbal baliknya gitu. Dan langsung dapat. Contoh isi pulsa 20.000, telepon pacar. Oke, dapat kegembiraan, dapat apa semua Pacaran sharing. lebih murah lewat. Ya, lewat. pacaran lebih murah. Tapi ketika mau ngasih sampul, contoh 20.000-nya dimasukin sampul diagonal, mikir lagi tuh bisa dapat apa dalam waktu tercepat ini, nggak dapat apa-apa gitu loh. Kayak gitu. Kalau mikir instannya, seperti itu mungkin ya. Dapatnya nafas kehidupan gratis. Tapi banyak orang nggak menyadari hal itu. Itu aja sih. Ya mama gimana? Ya, kalau mama memang sejak pagi sudah mematikan handphone. Tadi malam beberapa teman mama selalu bikin konfirmasi bahwa besok seharian mohon maaf saya offline. Dan dengan demikian memang sepanjang hari tidak tergoda untuk melakukan panggilan dan atau menerima panggilan. Hanya memang awal sekali sebetulnya konsep berpikir mama tentang gadget itu terbatas pada handphone dan tab, iPad ya, something iPad. like that lah ya. Ya. Ternyata menurut anak-anak yang disebut gadget itu termasuk Barang elektronik, visual. ya semua barang komunikasi elektronik, termasuk laptop, TV. Jadi sepanjang hari ini rumah kami bebas dari suara TV dan alat-alat komunikasi lainnya. Kami tidak sama sekali menyentuh barang-barang itu. Dan sebetulnya pengorbanan di sini ada. Nah, ini yang penting sekali. Ternyata puasa itu memang harus dilandasi oleh spirit pengorbanan, spirit sacrificing. Bahwa kalau saya sendiri ada satu pekerjaan yang memang harus dikejar, saya dikejar deadline, tetapi ya ini ternyata karena laptop juga tidak bisa disentuh, jadi satu hari apa yang harus dikerjakan itu tidak dikerjakan, deadline yang sudah harus dikejar itu tidak terjadi. Dan ini pengorbanan yang sangat luar biasa, tetapi makna di balik itu jauh lebih luar biasa. Karena apa? Karena bagi saya komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan anak-anak, dengan suami secara langsung nilainya jauh lebih besar daripada pengorbanan satu hari yang diberikan tanpa melakukan komunikasi dengan dunia luar, termasuk mengejar pekerjaan yang harus deadline. Karena pemulihan hubungan itulah yang kami alami. Ini penting sekali, dan saya kira bukan cuma keluarga kami, tetapi begitu banyak orang modern yang begitu sibuk saat ini, setiap hari berkejar-kejaran dengan waktu, setiap hari harus melakukan begitu banyak panggilan, menggunakan telepon, menggunakan handphone, menggunakan gadget, dan itu bisa terlewati sepanjang satu hari. Itu sudah luar biasa. Dan harapannya semoga pengalaman iman yang kami dapatkan hari ini, semangat pengorbanan itu, mengorbankan waktu, mengorbankan kepentingan diri,
termasuk kepentingan pekerjaan, untuk membangun komunikasi dengan Tuhan dan memulihkan hubungan-hubungan komunikasi langsung dalam keluarga dapat terwujud, dan ini pembelajaran penting untuk satu perubahan gaya hidup ke depan. Oke, thank you. Thank you. Thank you panitia. Terima kasih panitia. Penutup bagus. Apa ya? Pesan kepada jemaat stok kita penting kan? Ya, ada pesan kepada jemaat nanti. Stok kan? Cuma apa ya?